Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini, Pak Takim akan menjelaskan mengenai kerangka manusia. Oke, sebelum itu kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa, dimulai. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Yaitu untuk menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Akan tetapi yang kita bahas pada kali ini hanya pada manusianya saja ya. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan notifikasinya ya. Terima kasih. Yang kita bahas kesempatan kali ini adalah kerangka pada manusia. Materi pada kerangka manusia ini bisa dibilang materi yang gampang tapi juga susah. Kenapa dikatakan gampang? Karena pada kerangka manusia kita tahu bahwa kerangka itu ada dalam tubuh kita. Oleh sebab itu dikatakan gampang karena kita tahu bahwa tulang rangka itu ada. Tapi kenapa dikatakan susah? Karena rangka pada tubuh manusia itu tidak dapat kita lihat secara langsung, harus menggunakan alat ya, seperti X-ray dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat tulang kita ya. Coba kita bayangkan kalau misalkan ada teman kita berjalan, itu tulang saja tentu sangat aneh ya, bahkan bisa dibilang justru seram gitu. Jadi kenapa dikatakan susah? Karena kita nggak bisa melihat, tidak bisa merabanya, tapi kita tahu bahwa tulang itu atau rangka itu ada pada tubuh manusia. Ya, perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar ulat bulu. Kemudian, sekarang gambar apa ini? Betul sekali, ini adalah gambar kepiting. Berikutnya, kira-kira gambar apa ini? Tepat. Ini adalah gambar kuda ya anak-anak. Nah, yang terakhir ini tentu saja ini adalah gambar manusia. Baiklah, kita perhatikan seluruh gambar yang sudah muncul di atas. Hewan ulat bulu. Apakah hewan ulat bulu memiliki rangka atau tidak? Ya, betul. Hewan bulu tidak memiliki rangka. Bagaimana dengan kepiting? Apakah kepiting memiliki rangka? Betul, kepiting memiliki rangka juga. Sekarang kuda. Kuda memiliki rangka? Tentu saja, karena kuda memiliki dalam tubuhnya adalah tulang-tulang rangka. Bagaimana dengan manusia? Apalagi manusia ya anak-anak, maka manusia juga memiliki rangka. Dilihat dari bentuk rangkanya, maka kepiting rangkanya berada di dalam atau di luar? Di luar. Oleh sebab itu ketika kita makan kepiting, maka yang kita ambil adalah daging bagian dalamnya. Tidak ada orang yang makan kepiting itu sama kulit-kulitnya, karena bagian kulit kepiting itu merupakan rangka atau tulang yang sangat keras, sehingga kalau kita gigit, gigi kita beradu dengan tulang kepiting, yang terjadi adalah
ya gigi kita bisa hancur atau gigi kita bisa rusak dan sakit. Bagaimana dengan kuda? Kuda apakah memiliki rangka luar atau dalam? Tentu saja kuda memiliki rangka dalam. Kenapa? Karena tulang pada atau rangka pada kuda kita tidak dapat melihatnya karena terbungkus oleh kulit dan daging. Ya, bagaimana dengan manusia? Manusia juga memiliki rangka dalam karena rangka dalam itu pada manusia tidak dapat kita lihat karena juga tertutup oleh kulit dan daging ya. Baik, sekarang kita lihat gambar berikut ya. Jadi pada dasarnya manusia itu jika kita X-ray ya, kita lihat bagian dalam tubuh manusia, maka akan seperti berikut. Ya, baik itu dia yang tinggi, baik itu dia yang pendek, baik dia itu yang langsing ataupun tidak langsing, maka struktur tubuh manusia akan seperti ini. Tidak ada yang kurang satu dari tulang-tulang ini. Artinya dia diciptakan oleh Tuhan sama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan manusia ya, karena apapun bentuknya, apapun rupanya, isi dari dalam tubuh kita itu kurang lebih sama seperti ini. Pada rangka manusia, manusia itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian rangka kepala, seperti yang kita lihat pada gambar. Kemudian bagian yang kedua adalah rangka badan, seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Kemudian bagian ketiga adalah rangka anggota gerak, di mana rangka anggota gerak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah rangka anggota gerak atas, yang kita kenal dengan nama tangan. Tapi jika ditanya rangka anggota gerak atas ya, bukan tangan, karena tangan bukan rangka tangan, tapi rangka anggota gerak atas. Dan kemudian berikutnya adalah rangka anggota gerak bawah. Kita mengenalnya dengan nama kaki. Tapi sekali lagi, jika ditanya sebutkan rangka, jenis rangka, maka kita menjawabnya rangka anggota gerak bawah, bukan kaki. Sekarang kita belajar mengenai fungsi rangka. Yang pertama adalah sebagai pelindung. Kenapa dikatakan pelindung? Karena tulang merupakan pelindung organ-organ tubuh bagian dalam manusia, yang tentu saja itu bersifat lunak. Seperti otak pada manusia itu dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian ada jantung dan bagian paru-paru, yang ini dilindungi oleh tulang rusuk. Ya, seperti itu. Berikutnya tulang juga sebagai penopang tubuh. Artinya tulang berfungsi sebagai penopang jaringan lunak dan menjadi tempat melekatnya tendon dari sebagian besar jaringan otot. Fungsi tulang ini memberi bentuk pada tubuh sehingga tubuh bisa berdiri dengan tegak lurus. Artinya tubuh bisa berdiri, lalu tubuh kita berbentuk ada yang tinggi, ada yang pendek ya. Itu karena tulang kita yang membuat bentuk pada tubuh kita. Lalu tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif. Kenapa demikian? Karena tulang itu tidak dapat bergerak karena adanya otot. Dan otot itu bergerak atas perintah otak. Jadi tulang tidak bisa bergerak sendiri ya, maka dia dikatakan sebagai alat gerak pasif. Tulang juga sebagai penghasil sel darah.
seperti sumsum merah pada lapisan tulang belakang, pembentuk sel-sel darah, sel seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, apa ini? Apa yang dimaksud dengan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit? Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bab 4 ya, yaitu bab peredaran darah. Tulang juga berfungsi sebagai penyimpan mineral seperti fosfat, kalsium, ya, fosfor. Nah, dia disimpan di dalam tulang. Supaya apa? Supaya tubuh kita atau tulang kita menjadi kuat, tidak gampang keropos atau bahkan tidak gampang patah ketika misalkan terjadi benturan dengan benda-benda yang tidak terlalu keras. Kalau tadi kita sudah membahas jenis tulang, maka sekarang kita akan membahas bentuk tulang. Nah, sekarang coba kita lihat gambar berikut. Kira-kira ini tulang apa ya? Ya, betul. Ini kemungkinan besar adalah tulang paha. Siapakah yang pernah melihat tulang paha? Ya, tentu saja bukan tulang paha kita sendiri ya, atau tulang manusia yang lain. Tapi kita bisa melihat tulang paha ini seperti saat kita makan makanan yang sering kita santap sehari-hari, yaitu ya ayam. Ya, kalau kita mau makan bagian drumstick ayam atau bagian paha ayam, maka ketika kita makan dagingnya dan kulitnya, kita sisakan tulangnya. Jangan dibalik ya. Makan tulangnya, sisakan dagingnya. Nah, itu salah. Tapi ketika kita makan kulitnya dan dagingnya, maka kita sisakan tulangnya. Tulang ayam itu, tulang paha ayam itu juga berbentuk pipa. Itu contoh yang bisa kita lihat sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat ini adalah bagian dari dalam tulang, yaitu pertama sumsum tulang. Siapa yang pernah mendengar sumsum tulang? Ya, biasanya kita bisa melihatnya itu misalkan siapa yang suka bakso, ayo. Nah, kalau kita makan bakso ada namanya bakso sumsum. Nah, itu biasanya ada tulang paha sapi ya. Itu disediakan oleh mas-mas baksonya. Itu kita makan dengan cara disedot menggunakan sedotan. Nah, itu adalah bagian sumsum yang warnanya kekuningan dan rasanya gurih. Kemudian ada yang namanya pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Kenapa berwarna merah dan biru? Nanti kita bahas di bab sistem peredaran darah. Bersabar ya. Kemudian ada yang namanya tulang kompak. Ini merupakan tulang yang keras pada bagian tulang. Dan juga ada tulang spons. Nah, tulang spons ini bentuknya seperti kita lihat, itu berlubang-lubang, berpori-pori. Itu sebagai tempat atau jalur masuknya pembuluh darah. Bentuk yang kedua adalah tulang pendek. Tulang pendek memiliki bentuk sesuai dengan namanya yang berbentuk pendek. Tetapi tulang ini bersifat ringan dan kuat. Walaupun tulang ini pendek, dia mampu menahan beban yang cukup berat. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan pada kaki. Ini adalah contohnya. Ini adalah tulang pergelangan kaki. Sedangkan yang ini adalah tulang pergelangan tangan. Kelihatannya seram ya, tapi ini adalah bagian dari dalam tubuh kita kalau kita lihat menggunakan sinar X-ray. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain ya, karena kita semua memiliki bentuk tulang yang sama, diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa, begitu hebatnya, dengan bentuk yang berbeda tapi memiliki fungsi dan jenis-jenis yang sama. Kemudian bentuk tulang yang ketiga adalah tulang pipih. Tulang ini memiliki bentuk pipih. Contoh pada tulang pipih adalah tulang pipih ya. Tulang pipih adalah tulang penyusun tengkorak, tulang rusuk, dan juga tulang dada. Sekarang perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini bagian gambar apa ya nak ya? Apakah ada yang tahu?
Ya, ini adalah bagian tengkorak kita bagian belakang ya. Jadi bagian yang pipih itu adalah bagian dari dahi kita sampai ke belakang kita. Itu adalah bagian yang pipih dari tulang tengkorak. Apakah ada yang tahu ini tulang apa? Wah, ini adalah tulang belikat. Contoh tulang belikat seperti pada gambar berikut. Jadi kalau kita menekukkan bagian belakang tangan kita di bagian belakang seperti pada panah tersebut, maka itu ada yang menonjol. Nah, itulah yang dinamakan tulang belikat. Kemudian bentuk tulang terakhir adalah bentuk tulang tidak beraturan, di mana jenis tulang ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya tulang wajah dan tulang yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, kita lihat contoh pada gambar berikut. Ini adalah bentuk tulang yang tidak beraturan. Kenapa dikatakan tidak beraturan? Kita lihat ada yang melengkung, ada yang menonjol ya, dan lain sebagainya. Maka dikatakan sebagai bentuk tulang yang tidak beraturan. Nah, seperti yang pada lingkaran kuning, bagian pada tengkorak manusia, itu bagian wajah merupakan bagian yang memiliki bentuk tulang tidak beraturan. Nah, berikutnya adalah bentuk ruas tulang belakang ya. Jadi kalau kita perbesar, gambarnya akan seperti ini ya, seperti yang panah tersebut. Kita ambil sebagian, ada yang runcing, ada yang tajam ya, ada yang bolong tengahnya, itu bagian yang kuning-kuning itu adalah bagian sumsumnya. Nah, di situ bentuknya tidak beraturan, maka dikatakan tulang tidak beraturan. Baik, terima kasih atas perhatian dan kalian sudah menyimak dan memperhatikan video pembelajaran dari Pak Takim kali ini. Semoga yang kita pelajari bisa dapat kita manfaatkan, bisa berguna bagi kita, dan jangan sampai lupa ini sebagai dasar kita untuk bisa mengetahui bagaimana bentuk dan jenis dari rangka kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terus kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ingat selalu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.